Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Safunadina Madani dengan NIM 2230602267. Saya Triati dengan NIM 2206021173. Saya Sarah Dayati dengan NIM 2206021163. Saya Siti Masito dengan NIM 2220602172. Saya Nayani dengan NIM 2220602167. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai asuransi syariah dengan produk takaful. Selamat menyaksikan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai vintage syariah. Vintage syariah atau Islamic vintage merupakan penggabungan antara teknologi keuangan, financial technology, dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, vintage syariah berperan sebagai platform atau layanan keuangan digital yang memastikan setiap transaksi dan layanan keuangannya tidak melanggar hukum syariah, seperti larangan riba, gharar, maisir, dan hanya mendukung produk serta layanan yang halal. Tadi kita sudah dengar tentang vintage syariah. Nah, sekarang kita bahas mengenai salah satu bentuk vintage syariah yang berkembang pesat, yaitu vintage asuransi syariah atau asuransi yang pakai sistem digital tapi tetap sesuai dengan syariah. Jadi nggak ada yang namanya riba, nggak ada yang namanya gharar, dan pastinya semua dana yang dikelola itu halal. Kalau kita ngomongin asuransi syariah, pastinya kita tidak asing lagi mendengar yang namanya takaful. Nah, sebenarnya takaful ini adalah istilah lain dari asuransi syariah yang sistemnya mengacu pada ajaran Islam. Nah, di era digital ini ada beberapa banyak produk dan layanan yang bisa kita akses dengan mudah. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama yaitu ada asuransi jiwa syariah digital. Contohnya ada takaful link salam. Nah, ini asuransi jiwa yang sekaligus investasi. Jadi kalau kita ikut, kontribusi kita tuh masuk ke dana tabaruk atau dana tolong menolong. Yang kedua, ada asuransi kesehatan syariah digital. Contohnya ada takaful kesehatan. Nah, ini mirip sekali dengan asuransi kesehatan biasa, tapi sistemnya syariah. Bisa buat biaya rawat inap, rawat jalan, atau tindakan medis lainnya, dan pastinya tanpa riba. Jadi kalau kita mau berobat, kita bisa tenang tanpa takut melanggar prinsip syariah. Yang ketiga, ada asuransi kendaraan syariah online. Nah, buat yang punya kendaraan nih, ada takaful kendaraan bermotor. Ini asuransi kendaraan yang prinsipnya berbagai risiko. Jadi, kalau kejadian seperti kecelakaan atau pencurian, dana peserta lain yang ikut asuransi ini bisa membantu menanggungnya. Yang keempat, ada asuransi mikro syariah. Nah, yang ini namanya takaful mikro. Cocok banget buat masyarakat dengan penghasilan rendah karena preminya murah, tapi tetap bisa dapat perlindungan jiwa atau kesehatan. Jadi semua lapisan masyarakat itu bisa menikmati manfaat dari asuransi syariah. Yang kelima, ada asuransi perjalanan syariah digital. Nah, buat yang mau haji atau umroh ada yang namanya takaful safar. Asuransi ini melindungi dari berbagai risiko selama perjalanan, seperti kecelakaan, keterlambatan pesawat, atau kehilangan barang. Yang keenam, ada platform crowdfunding asuransi syariah. Nah, yang terakhir ini nih yang unik, namanya wakaf link. Ini bukan asuransi biasa loh, tapi platform berbasis fintech yang mengelola dana wakaf. Jadi, dana ini bisa dipakai buat keperluan sosial dan perlindungan finansial bagi mereka yang membutuhkan. Ada 3 akad utama yang perlu kita tahu. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akad tabaruk. Akad ini berbasis hibah atau tolong menolong. Jadi premi yang kita bayar akan masuk ke dana tabaruk yang nantinya digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Di sini perusahaan asuransi hanya bertugas sebagai pengelola dana, bukan pemiliknya. Yang kedua yaitu akad tijarah atau mudharabah. Akad ini berbasis investasi, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana mudharib, sedangkan peserta adalah pemilik dana yaitu sahibul mal. Nah, keuntungannya premi yang dibayarkan bisa diinvestasikan dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara peserta dan juga perusahaan. Yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujroh. Dalam akad ini peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan ujroh atau fee.
Bedanya dengan akad tijaroh, perusahaan tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi, tapi keuntungan dari investasi tetap dibagikan kepada peserta sesuai dengan porsi dananya masing-masing. Jadi, asuransi syariah tidak hanya membahas perlindungan, tapi juga mengutamakan keadilan dan transparansi. Tadi kan udah denger nih penjelasan sebelumnya. Sekarang kalian udah tahu belum perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional? Di sini mereka mempunyai prinsip resiko, di mana asuransi syariah menggunakan prinsip sharing risk, di mana resiko ditanggung bersama oleh seluruh peserta. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer of risk, di mana resiko dialihkan sepenuhnya ke perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu ada perbedaan di antara peran perusahaan asuransi, di mana asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana dan mendapatkan ujrah atau fee jasa pengelolaan. Sedangkan asuransi konvensional, perusahaan bertindak sebagai penanggung resiko, sehingga memiliki hak penuh atas premi yang dibayarkan peserta. Yang ketiga, yaitu mereka mempunyai perbedaan akad yang digunakan. Yang pertama, ada asuransi syariah itu menggunakan akad hibah atau tabaruk, tolong menolong antar peserta. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan akad jual beli resiko antara peserta dan perusahaan asuransi. Yang keempat ada kepemilikan dana premi, di mana asuransi syariah ini menggunakan premi sebagai tetap menjadi milik peserta dan sebagian masuk ke dana tabaruk. Sedangkan asuransi konvensional premi sepenuhnya menjadi milik perusahaan sebagai biaya proteksi. Yang kelima, ada pengelolaan dana dan investasi nih, di mana asuransi syariah ini hanya boleh menginvestasikan dalam instrumen yang halal sesuai prinsip syariah, di mana tidak ada unsur gharar, riba atau semacamnya. Sedangkan asuransi konvensional bebas diinvestasikan dalam instrumen apapun, termasuk yang mengandung riba atau bisnis haram. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pengawasan regulasi, di mana asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI. Sedangkan asuransi konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta asosiasi terkait seperti AAJ dan AAUI. Semoga penjelasan ini sangat jelas. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh produk beserta kelebihannya. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah takaful keluarga. Takaful keluarga ini meliputi asuransi jiwa dan kesehatan serta produk unit link. Kelebihannya memberikan perlindungan menyeluruh untuk individu dan keluarga serta dana pendidikan bagi anak jika terjadi risiko pada peserta. Yang kedua adalah takaful kesehatan. Takaful kesehatan ini menyediakan santunan atau penggantian biaya medis jika peserta mengalami sakit atau kecelakaan. Kelebihannya menawarkan perlindungan terhadap penyakit kritis dan biaya rawat inap. Yang ketiga adalah takaful pendidikan. Takaful pendidikan ini menyediakan dana pendidikan untuk anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah disepakati. Kelebihannya, jika peserta meninggal dunia, ahli waris tetap akan menerima manfaat dana pendidikan. Yang keempat adalah takaful kendaraan bermotor. Takaful kendaraan bermotor ini melindungi kendaraan dari berbagai risiko termasuk kerusakan dan kehilangan. Kelebihannya tersedia dalam polis komprehensif dan total loss only, memberikan fleksibilitas dalam pilihan perlindungan. Dan yang terakhir adalah takaful umum. Takaful umum ini menawarkan berbagai polis untuk perlindungan aset seperti rumah dan barang berharga. Kelebihannya ini meliputi asuransi kebongkaran, harta benda, dan pengangkutan barang, memberikan perlindungan komprehensif terhadap risiko yang mungkin terjadi.